teman-teman, membaca itu juga penting bagi kita untuk mendalami ilmu bagi kehidupan kita. Jadi kita tuh harus banyak baca buku yang bisa membuat pengetahuan kita makin mendalam. Jadi Senin sampai Jumat no HP. Mamanya sangat keras terkait penggunaan HP ya. Menulis juga itu harus diasah, makin lama tulisan kita, makin lama kita menulis dengan pih, berarti tulisan kita makin hari makin juga bagus. Berjumpa kembali sahabat-sahabat pencerita dimanapun Anda berada, senang sekali, semoga kita selalu sehat. Kali ini saya punya cerita yang menarik, bagaimana seorang anak kemudian menjuarai tulisan dan dia terpilih, lalu tulisan itu menjadi tulisan pertama dari buku itu. Tentang apa? Tentang Lama Lera. Ini cerita tentang kampung halaman ya, bagaimana orang mencintai kampung halaman. Siapakah dia? Kita akan bertemu dengan Dita. Nah, Dita, perkenalkan kepada teman-teman kita di sana. Selamat pagi teman-teman, nama saya Dita. Saya dari sekolah SD Ternawar. Saya tinggal di Cibubur dan umur saya 11 tahun. 11 tahun? Kelas berapa 11 tahun ya? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kita mau bagi cerita dengan anak-anak, terutama bagaimana menumbuh kembangkan semangat membaca dan menulis. Dan bagaimana Dita kemudian bisa menjuarai tulisan ini. Ini bukunya para saudara. Buku ini judulnya Harta Karun Indonesia, Ayo Menulis Bersama Sidu. Jadi sebenarnya buku ini adalah kerjasama dari majalah Cahaya Inspirasi Anak, lalu bekerja sama dengan Sidu dan majalah ISO. Itu catatan yang saya dapat ya. Lalu mereka menghasilkan 51 karya. Dita yang tulisannya ada pada lembaran pertama. Judulnya tentang Lama Lera Kampung Budaya. Bagaimana itu? Jadi awalnya saya itu waktu kecil 3 atau 4 tahun saya diceritakan oleh mama sama bapak tentang Lama Lera. Nah jadi saya tuh waktu kelas 1 SD juga pernah, kan waktu itu mau menjelang kelas 2 COVID. Jadi saya itu kayak asal-asal gitu. Jadi pernah juga kayak asal-asal nulis Lama Lera gitu. Cuman kayak kata-katanya belum sempurna. Nah akhirnya saya itu waktu kelas 4 SD, saya waktu itu di umur 9 tahun, saya terpilih menjadi perwakilan kelas sebagai peserta lomba majalah Cia untuk menceritakan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Terus saya ingat kalau mama sama bapak itu sering menceritakan tentang Lama Lera ke saya. Jadi saya itu berpikiran untuk menulis Lama Lera. Jadi kita tuh waktu nulis itu dikasih 3 jam. Oh, ada durasi waktunya 3 jam? Iya. Mulainya ada, akhirnya? Iya. Oke, terus? Nah saya akhirnya juga membawa buku kayak kerangka gitu. Saya itu nulislah. Nah menurut saya tuh 3 jam tidak cukup. Akhirnya saya kayak agak potong-potong gitu. Ceritanya? Ceritanya yang dipotong-potong? Iya, tapi nggak semuanya kepotong. Jadi semuanya sih ditulis, cuman pakai kata-kata singkat. Nah akhirnya ya udah waktu itu tuh udah 3,5 jam. Akhirnya saya ngumpulin. Habis itu saya kan belajar lagi. Nah beberapa bulan kemudian saya waktu itu tuh saya kan pergi ke sekolah pakai jemputan. Pakai jemputan itu di dalam situ tuh saya lagi main HP gitu kan, lagi ngeliat HP. Nah terus tiba-tiba guru di grup kelas itu kirim satu gambar dari Instagramnya Sidu, majalah Cia sama Sidu. Itu tuh ada nama saya juara 1. Nah saya kan nggak percaya tuh,
Saya nggak percaya, terus saya lihat lagi. Terus waktu di sekolah itu guru bilang selamat ya kita gitu. Sebelum kita lanjut, saya bacakan beberapa dari kisah ini. Ini kisah dari Sabang, anak-anak dari Sabang sampai Merauke. Kita lihat apa yang ditulis di tas. Sepenggal saja tulisannya tentang Lama Lera. Lama Lera, Kampung Budaya. Halo teman-teman, sahabat Cia dan Iso, benar kan? Iya. Sahabat Cia dan Iso. Nama aku Dikta. Aku akan menceritakan kisah tentang kampungku. Kalian tahu Lama Lera itu di mana? Lama Lera adalah nama sebuah kampung di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Kampung Lama Lera yang terkenal di seantero dunia dengan kearifan lokalnya, yaitu tradisi penangkapan ikan paus. Pernah lihat? Pernah. Berarti sangat mencintai Lama Lera ya? Iya. Oke. Saya lihat lagi kalimat yang berikut. Kehidupan masyarakat di Kampung Lama Lera sangat bersahaja dan selalu bersyukur dengan apa yang mereka punya. Begitulah orang di desa ya. Tapi bagus, ini dikisahkan oleh anak Jakarta. Mereka hidup dengan adat istiadat dan tradisi yang kuat. Banyak suku di sana yang biasanya disebut marga atau nama belakang keturunan seorang. Ada suku Beding, Bataona, Blikololong, Tufaona, dan lain sebagainya. Demikianlah kehidupan orang di Lama Lera dikisahkan secara singkat oleh Dikta yang menjuarai lomba tulis anak yang dimasukkan ke dalam buku Harta Karun Indonesia. SDK Sang Timur Tomang Jakarta, Mikaela Deantra Kasano. Ada dari Surabaya, ada dari Pontianak, Priscila Renata Antoni. Budaya Nopel, ritual mengusir roh-roh jahat. Kamu takut enggak? Roh jahat takut enggak? Ada roh jahat. Takut. Baik. Kalau seandainya di depan ini ada teman-temanmu, pertama yang Romo minta kamu bicara, pertama, apa sih sebenarnya kamu melihat HP itu sebenarnya bagaimana? HP. Kita tuh juga kalau main HP itu mainnya tuh yang benar, terus jangan aneh-aneh sama orang. Membuli di HP gitu? Soalnya kalau di game itu aku tuh sering ngeliat ada orang yang ngebully. Terus Juga di situ, terus aku tegur, jangan. Terus akhirnya dia pergi. Dipakai di rumah cuma 1 atau 2 jam saja, Romo, karena memang kami tidak memberikan HP kepada Dikta. Jadi Senin sampai Jumat no HP. Sabtu Minggu kita bebaskan cuma hanya 1 sampai 2 jam saja. Mamanya sangat keras terkait penggunaan HP ya. Saya sebetulnya ya kasihan sebetulnya kalau lihat anak-anak yang lain begitu bebas menggunakan HP, tapi dia karena tadi mamanya sangat keras. Itu yang pertama tentang HP. Yang kedua tentang membaca. Membaca kan bisa baca dari HP dan bisa baca dari buku. Nah, sekarang kita tanya nih. Remaja maupun orang-orang dewasa apapun, karena kita ada dalam sosial media, kita sekarang sering dikungkung oleh tulisan-tulisan singkat tanpa informasi mendasar. Maka kita coba bertanya pada anak berusia 11 tahun yang menjuarai tulisan ini, apa sebenarnya menurut dia tentang membaca? Jadi teman-teman, membaca itu juga penting bagi kita untuk mendalami ilmu bagi kehidupan kita. Jadi kita tuh harus banyak baca buku yang bisa membuat pengetahuan kita makin mendalam. Lalu menulis. Menulis juga itu harus diasah. Makin lama tulisan kita, makin lama kita menulis dengan pih, berarti tulisan kita makin hari makin juga bagus. Dan menulis itu juga untuk mengasah otak kita untuk menulis menulis dengan cara menulis sendiri daripada menulis di digital yang membuat kadang-kadang. Maksudnya tulis tangan nih? Iya, tulis tangan daripada laptop kalau nggak HP yang membuat kadang-kadang kita capek, kadang-kadang mata kita juga sakit.
Jadi kita menganjurkan ke teman-teman untuk latih menulis tangan ya, menulis indah. Baik, demikian para saudara, kita telah mendengar banyak sekali masukan dari tamu kita pada hari ini, Dikta, bagi keluarga-keluarga. Bahwa pendidikan yang terbaik selalu ada di dalam rumah. Yang lain itu hanya menambahkan. Tentang kebiasaan menulis, kebiasaan membaca. Tentu kan kita mengalami di dalam rumah kan, baca, menulis. Karena itu, sang pencerita secara pribadi juga saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tua, Bapak Bona Beding dan Ibu Beni Frida. Karena telah mendidik, ketika mendidik Dikta seperti ini, kita mendidik bangsa ini. Perlahan-lahan dari rumah kita mempersembahkan anak kita untuk lingkungan masyarakat, tetangga, dan terutama Indonesia tercinta. Kita bilang sampai jumpa lagi.